Pagi itu, kabut tipis masih menari di atas hamparan sawah desa Sumberjati. Suara ayam jantan bersahutan, berpadu dengan gemericik air irigasi yang mengalir dari kaki gunung. Burung-burung pipit beterbangan di langit jingga, seolah mengabarkan bahwa hari akan cerah dan penuh berkah. Di ujung desa, berdirilah sebuah rumah kecil beratap rumbia, dikelilingi tanaman obat dan bunga liar. Di halaman rumah itu, seorang lelaki parubaya sedang menyapu dedaunan sambil bersenandung pelan. Dialah Paidi, sosok yang dikenal banyak orang, meski jarang ada yang benar-benar memahami siapa dirinya. Paidi hidup sendirian. Ia tidak memiliki keluarga, tapi tak pernah tampak kesepian. Setiap pagi ia berangkat ke sawah, membantu siapa saja yang butuh tenaga tanpa meminta imbalan. Sore harinya, ia mengajar anak-anak mengaji di surau kecil di dekat sungai. Ia tersenyum pada siapapun yang ditemuinya, bahkan pada orang yang hanya lewat tanpa menegur. "Pak Paidi, panennya bagus." "Ya," teriak Laras, gadis kecil berusia 9 tahun, sambil membawa seikat padi. Paidi menoleh dan tersenyum. "Bagus atau tidak, Nak, yang penting kita bersyukur. Padi bisa tumbuh karena hujan turun di waktu yang tepat. Itu bukan karena kita, tapi karena kasihnya," katanya lembut. Anak-anak lain yang ikut membantu panen menatap Paidi dengan mata berbinar. Mereka suka mendengarnya berbicara, karena setiap kata Paidi terasa menenangkan, seperti embun yang menyejukkan hati. Di sisi lain desa, kehidupan mulai berubah. Jalan-jalan yang dulu sepi kini ramai oleh kendaraan. Sawah mulai berkurang, berganti rumah besar milik para pendatang. Kepala desa baru, Pak Darto, dikenal sebagai orang yang ambisius. Ia ingin menjadikan Sumberjati sebagai desa modern, dengan pasar besar, gedung serbaguna, dan pabrik penggilingan padi. Namun, bagi Paidi, modernitas tanpa hati hanya membawa kegelisahan. Suatu sore, ia berjalan di tepi sungai, melihat aliran air yang mulai menyusut karena proyek pengalihan saluran irigasi. Ia duduk di atas batu besar, menatap air jernih yang kini keruh. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, jagalah desa ini. Jangan biarkan kami kehilangan keseimbangan antara rezeki dan rasa syukur." Angin berhembus lembut, seolah menjawab doanya. Daun-daun bambu bergoyang, mengeluarkan bunyi lirih yang menenangkan. Seekor bangau putih terbang rendah, melintas di atas kepala Paidi. Ia tersenyum. "Alam selalu tahu cara berbicara," gumamnya. Malam itu, di surau kecil, Paidi menyalakan lampu minyak. Beberapa anak datang membawa mushaf lusuh. Mereka duduk melingkar, mengaji dengan suara pelan. Setelah selesai, Paidi menutup kitab dan berkata, "Anak-anakku, jangan lupa berterima kasih setiap kali bangun pagi. Tidak semua orang diberi kesempatan melihat matahari terbit 2 kali." "Kenapa begitu, Pak?" tanya Laras polos. "Karena hidup ini pinjaman. Dan setiap hari adalah hadiah baru," jawabnya sambil tersenyum. Di luar surau, bulan muncul perlahan, bundar dan terang. Desa Sumberjati tampak damai, seolah tidak ada yang akan mengusik ketenangan malam itu. Belum ada yang tahu bahwa keseimbangan yang dijaga Paidi dengan doa dan kasih sayang akan segera diuji oleh hal yang tak pernah disangka siapapun. Pagi berikutnya, kabut kembali turun, tapi kali ini terasa lebih tebal dari biasanya. Udara lembab menempel di kulit, dan angin yang biasanya lembut kini berhembus dengan nada yang aneh, seperti membawa pesan yang ingin disampaikan tapi tak sanggup diucapkan. Paidi berdiri di tepi sungai. Ia melihat permukaan air yang dulu jernih kini mulai keruh kecoklatan. Daun-daun bambu di sekitarnya menunduk berat oleh embun. "Air ini resah," gumamnya pelan. Seekor ikan kecil meloncat ke permukaan, lalu menghilang di bawah arus. Paidi tahu, alam sedang berusaha berkata sesuatu. Tak jauh dari sana, suara tawa anak-anak memecah suasana. "Pak Paidi, kami datang," seru Laras bersama 4 temannya sambil membawa batang bambu panjang. Mereka berlari ke arah sungai, membuat riak kecil di permukaan air. Paidi tersenyum. "Kalian datang pagi-pagi begini, mau main air, ya?" Laras menggeleng. "Tidak, Pak. Kami mau bantu bersihkan sungai. Kata ibu, kalau airnya kotor nanti ikan-ikan mati." "Bagus," kata Paidi,
Tapi ingat, jangan main terlalu tengah. Sungai ini bisa tiba-tiba berubah arah kalau hujan turun dari gunung. Anak-anak mengangguk, lalu mulai memunguti ranting dan daun yang tersangkut di pinggir sungai. Suasana itu hangat, sederhana, tapi penuh kebersamaan. Pak Idi melihat mereka sambil tersenyum. Baginya, anak-anak itu seperti tunas kecil yang tumbuh dari kasih sayang. Namun di balik keceriaan itu, langit tampak murung. Awan tipis menggantung di atas gunung sebelah barat, berwarna abu-abu keperakan. Siang harinya, Pak Idi mengantarkan anak-anak pulang melewati jalan setapak di tengah ladang. Di kejauhan, tampak Pak Darto, kepala desa, sedang berbicara dengan beberapa orang berpakaian rapi. Ada kendaraan besar yang terparkir di tepi sawah, truk-truk bermuatan batu dan pasir. Pak Idi berhenti sejenak, menatap pemandangan itu. Sepertinya mereka akan memperlebar aliran sungai, katanya dalam hati. Laras ikut berhenti dan memegang ujung baju Pak Idi. Pak, kenapa sungai mau digali lagi? Bukannya sudah cukup lebar. Pak Idi menatap anak itu dengan lembut. Mereka bilang untuk pembangunan. Nak, tapi kadang manusia lupa, kalau sungai juga punya hati. Kalau ia terluka, ia bisa menangis. Anak-anak menatap sungai yang berkelok di kejauhan. Suara airnya seperti mendesah lirih, menyusup di antara desir angin. Malamnya, Pak Idi kembali duduk di surau kecil. Lampu minyak bergoyang ditiup angin. Di luar, terdengar petir jauh di pegunungan. Ia membuka mushaf, lalu menunduk lama. Ya Allah, bisiknya. Jika air sungai ini kelak membawa ujian bagi desa ini, maka jadikanlah aku saksi dan penjaga mereka. Jangan biarkan kemarahan alam membinasakan yang tak bersalah. Hening. Lalu dari arah jendela, seekor burung hantu putih hinggap di atap surau, menatap ke dalam ruangan dengan mata bulat berkilau. Pak Idi tersenyum. Pertanda sudah datang, ucapnya tenang. Angin akan berubah arah. Keesokan harinya, suara alat berat mulai terdengar di pinggir sungai. Batu-batu besar digulingkan, tanah digali, dan arus dialihkan ke jalur baru. Warga bersorak gembira. Mereka percaya, proyek ini akan membawa kemakmuran. Tapi Pak Idi hanya berdiri jauh di bawah pohon bambu, memandangi air yang kini mengalir ke arah yang tak lagi alami. Ia menunduk, menyentuh tanah, lalu menatap langit. Kalau sungai ini berpindah jalur, kemana air hatinya akan mengalir? Sementara itu, anak-anak yang biasanya bermain di pinggir sungai tak diizinkan lagi mendekat. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, dan Laras, yang diam-diam memperhatikan Pak Idi, merasa sesuatu di dadanya tidak tenang. Hari demi hari, awan di atas gunung semakin pekat. Pagi yang biasanya cerah kini, sering diselimuti kabut yang turun lebih cepat dari biasa. Udara lembab, daun-daun pisang berat menampung titik-titik air yang tak kunjung kering. Sungai yang baru digali mengalir dengan deras, terlalu deras, seolah tergesa-gesa meninggalkan hulu. Di tengah suasana itu, Pak Idi tampak sering termenung di tepi surau. Tatapannya jauh, seolah sedang berbicara dengan langit. Kadang-kadang ia menulis sesuatu di atas tanah dengan ranting kering, lalu menghapusnya perlahan sambil menghela napas panjang. Pak Idi, panggil Laras suatu sore. Anak kecil itu datang berlari sambil membawa payung, karena hujan rintik mulai turun. Ibu bilang hujan ini aneh. Ya? Setiap sore datang. Tapi tidak deras, cuma bikin lembab. Pak Idi tersenyum samar. Hujan yang ragu-ragu. Nak, langit sedang menimbang, apakah akan menumpahkan semuanya atau menahannya sebentar lagi. Ia menatap gunung di kejauhan yang puncaknya diselimuti kabut hitam. Tapi biasanya, sebelum hujan besar turun, langit akan diam lama seperti orang yang sedang menahan tangis. Laras menatap wajah Pak Idi yang teduh tapi muram. Kalau langit menangis, siapa yang menenangkan, Pak? Pak Idi menoleh pelan, lalu menjawab, orang-orang yang masih mau berdoa. Malam itu, suara serangga hilang. Udara berubah dingin. Langit gelap pekat tanpa bintang. Pak Idi menyalakan pelita kecil di serambi rumahnya. Dari kejauhan, terdengar suara alat berat berhenti bekerja. Proyek penggalian sungai sudah selesai. Tapi air di aliran baru itu terdengar aneh. Gemuruhnya seperti suara langkah besar di bawah tanah. Pak Idi berwudhu, lalu menengadahkan tangan.
Ya Allah, lindungi desa ini dari keangkuhan. Engkau tahu bahwa air yang ditahan bisa mencari jalannya sendiri. Hening. Hanya bunyi air menetes dari atap Rumbia yang menemaninya berdoa malam itu. Keesokan paginya, warga mulai resah. Salah satu bendungan kecil di ujung sawah roboh karena aliran air yang terlalu kuat. Sawah Pak Sastro terendam, bibit padi yang baru ditanam hanyut terbawa arus. Pak Darto datang ke lokasi bersama beberapa orang. Ini bukan salah proyek, katanya dengan nada tinggi. Pasti ada yang mengubah arah air malam-malam. Seorang warga tiba-tiba berseru, "Saya lihat Pak Paidi semalam di tepi sungai. Dia menatap air lama sekali." Beberapa orang lain mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan benar, dia punya ilmu aneh. Dulu waktu hujan tak turun berbulan-bulan, dia cuma diam di sungai, lalu tiba-tiba hujan datang. Sekarang banjir kecil, pasti karena ulahnya lagi. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari aliran air yang merusak sawah. Paidi tidak tahu. Ia masih di surau, membersihkan tikar basah, sementara di luar sana, namanya mulai dibicarakan dengan nada curiga. Sore menjelang. Hujan kembali turun pelan. Laras datang berlari ke surau, membawa payung kecil bergambar bunga. Nafasnya terengah. "Pak Paidi, Ibu dengar warga mau datang malam ini. Mereka bilang Bapak harus menjelaskan kenapa air sungai berubah." Paidi menatap gadis kecil itu lama. Kalau mereka datang, biarlah. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kata-kata. "Nak, cukup dengan ketenangan." Tapi mereka marah. "Pak." Paidi tersenyum tipis. "Marah adalah air panas. Nak, jika dituangkan ke tanah, ia akan meresap dan hilang. Tapi kalau disiramkan ke hati, ia bisa membakar." Laras menunduk, menahan tangis kecil yang tak dimengertinya. Di luar, langit menggelegar pelan. Petir menyambar jauh di gunung, menggema ke seluruh lembah. Angin membawa aroma tanah basah yang tajam, seolah membawa kabar bahwa badai besar sedang menunggu giliran. Paidi berdiri di ambang pintu surau, memandang ke arah gunung. "Langit sudah bicara," katanya lirih. "Sekarang tinggal manusia. Apakah mereka mau mendengar?" Belum genap 1 jam setelah kalimat itu diucapkan, langit benar-benar menurunkan suaranya. Petir membelah langit malam. Hujan turun deras, menimpa atap Rumbia, menimbulkan bunyi berirama seperti ribuan tangan mengetuk bumi bersamaan. Paidi duduk di serambi surau, memandangi air yang mulai mengalir di jalanan tanah. Lampu minyak bergoyang diterpa angin. Di kejauhan, suara orang-orang terdengar samar, seperti gema dari balik kabut hujan. Laras yang masih di rumah memandangi luar jendela dengan gelisah. Ia melihat bayangan beberapa orang berjalan membawa obor, menuju arah surau tempat Paidi biasa berdiam. "Ibu, kenapa mereka ke rumah Pak Paidi?" tanyanya pelan. Ibunya hanya menghela napas. "Tidurlah, Nak. Orang dewasa kadang lupa kalau yang mereka tuduh juga manusia." Di surau, langkah-langkah itu semakin dekat. Beberapa warga datang, basah kuyup, wajah mereka tegang diterangi cahaya obor. Pak Darto berada di depan, mengenakan jas hujan plastik dan topi lebar. "Paidi," suaranya meninggi di tengah gemuruh hujan. "Kami ingin penjelasan. Kenapa aliran air berubah dan sawah-sawah kami rusak?" Paidi menatap mereka tanpa tergesa. Ia berdiri perlahan, menunduk sedikit sebagai tanda hormat. "Air berubah arah bukan karena manusia, Pak Darto. Sungai punya kehendak sendiri, seperti kita semua. Ia mencari jalannya yang baru." "Jangan berfilsafat," potong seorang warga. "Kami tahu kau sering datang ke sungai malam-malam. Jangan-jangan kau membaca sesuatu di sana." Paidi terdiam. Hujan makin keras. Angin meniupkan suara bising di antara daun bambu. Ia berkata tenang, "Aku hanya berdoa. Kalau itu dianggap salah, biarlah aku salah di mata manusia, asal tidak di mata Allah." Pak Darto mendengus. "Kau selalu bicara seolah tahu segalanya. Tapi lihat sekarang, panen gagal, air meluap, dan warga kehilangan hasil kerja kerasnya. Apa itu bukan pertanda buruk dari ulahmu?" Beberapa warga mulai berbisik-bisik, sebagian mengangguk setuju. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berusaha menenangkan. "Sudahlah, Pak Darto.
Mungkin ini hanya cobaan. Jangan langsung menuduh. Namun suara kerumunan lebih kuat dari suara kebijaksanaan. Seseorang berseru, kalau dia memang orang baik, buktikan. Hentikan hujan ini dengan doanya. Yang lain menimpali. Ya, katanya doanya didengar langit. Buktikan sekarang. Pak Idi memejamkan mata sejenak. Wajahnya tetap lembut, meski hatinya berguncang. Manusia suka meminta tanda, katanya pelan, tapi lupa bahwa tanda sejati bukan di langit, melainkan di hati. Suara itu tenggelam di antara gemuruh petir. Hujan semakin deras. Pak Darto menggeleng keras. Sudah cukup. Mulai besok, Pak Idi tidak boleh lagi mengajar di surau. Biarkan orang lain yang mengurus tempat ini. Pak Idi hanya menunduk. Ia tidak membantah, tidak marah. Ia hanya merapikan sajadahnya dan berkata lembut. Baiklah, Pak. Surau ini milik semua, bukan milikku. Aku hanya tamu di rumah Allah. Ketika warga beranjak pergi, Laras berlari dari balik gelap. Payung kecilnya hampir terbalik oleh angin. Pak Idi, serunya sambil terengah. Mereka nggak akan beneran ngusir, kan? Pak Idi berjongkok di hadapan anak itu, memayunginya dengan tangannya sendiri. Tidak, Nak. Aku tidak diusir, aku hanya diminta menepi sebentar. Kadang, Allah menyuruh kita mundur agar tidak ikut terbawa arus. Laras menatapnya dengan mata basah. Kalau Bapak pergi, siapa yang jagain sungai? Pak Idi tersenyum samar. Sungai tidak butuh penjaga, Nak. Ia hanya butuh doa. Hujan masih belum berhenti hingga fajar. Ketika matahari akhirnya muncul di balik gunung, surau kecil itu kosong. Hanya sajadah basah yang tertinggal di sudut ruangan, menandakan seseorang telah berdoa lama di sana sebelum pergi tanpa pamit. Dari kejauhan, Laras memandang tempat itu dengan diam. Ia merasa pagi itu terlalu sepi. Sementara itu, di kantor desa, Pak Darto menatap sungai yang mengalir deras dan berkata pada dirinya sendiri, sekarang desa ini tanpa gangguan, pasti segalanya akan baik-baik saja. Namun, di balik kabut pagi, seekor burung hitam terbang rendah di atas sungai, pertanda bahwa sesuatu telah terganggu dalam keseimbangan alam. Burung itu terbang berputar-putar, suaranya nyaring memecah keheningan. Di bawahnya, air sungai yang biasanya tenang kini beriak tanpa sebab, membentuk pusaran kecil di tengah aliran. Pagi terasa dingin, seolah embun berubah menjadi napas dari gunung yang menahan amarahnya. Di tepi desa, jauh dari pandangan warga, Pak Idi melangkah perlahan menyusuri jalan tanah yang menuju ke hutan. Ia membawa hanya satu buntal kecil berisi pakaian, kitab lusuh, dan sehelai sajadah. Langkahnya tenang, tapi di dadanya ada sesuatu yang berat. Bukan karena diusir, melainkan karena ia tahu, sesuatu sedang bergerak dari hulu. Jika manusia menutup pintu kebaikan, alam akan membuka pintu ujian, gumamnya pelan. Beberapa jam kemudian, Pak Idi tiba di sebuah tempat sunyi, lembah kecil di antara pepohonan bambu dan batu besar yang dialiri air jernih. Disitulah ia mendirikan gubuk kecil dari ranting dan daun kelapa. Dari tempat itu, ia bisa melihat sungai besar yang mengalir menuju desa. Ia tahu, sungai itu kini bukan lagi seperti dulu. Alirannya dipaksa, arahnya diubah, dan nadinya terluka. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Angin dari gunung membawa aroma tanah basah dan suara samar, seperti seseorang berbisik di kejauhan. Pak Idi duduk di depan gubuk, menutup matanya, mendengarkan dengan hati. Suara itu datang dari arah hulu sungai, dalam nada bergetar. Aku tak sanggup menahan, air yang tertahan akan mencari jalannya sendiri. Pak Idi membuka matanya, menatap ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya gemericik air dan cahaya bulan yang bergetar di permukaannya. Tapi hatinya tahu, itu bukan sekadar suara air. Itu peringatan. Keesokan harinya, matahari tampak pucat di langit. Pak Idi duduk di tepi air, sambil menatap ikan-ikan kecil yang berenang gelisah. Ia tahu hewan selalu lebih peka daripada manusia. Seekor bangau putih terbang rendah, lalu mendarat di dekatnya. Hewan itu menatap Pak Idi lama, kemudian melangkah ke air, mencelupkan paruhnya, dan terbang pergi ke arah gunung. Pergilah, teman, ujar Pak Idi lembut. Kau tahu tempat yang aman, sementara manusia masih sibuk mencari siapa yang harus disalahkan.
Sementara itu di desa, warga mulai panik. Aliran baru sungai ternyata membuat irigasi tidak seimbang. Sebagian sawah kering, sebagian lain tergenang. Pak Darto berusaha menenangkan semua orang, tapi amarah warga mulai tumbuh. Ini gara-gara orang tua itu, seru seseorang di pasar. Sejak dia pergi, air makin aneh. Benar, sahut yang lain. Dia mungkin marah dan mengutuk desa ini. Fitnah yang dulu hanya berbisik kini mulai lantang. Nama Pak Idi kembali disebut-sebut, tapi kali ini bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan ketakutan. Sore hari, Laras duduk di dekat jendela rumahnya. Ia menatap langit yang berwarna jingga keabu-abuan. Di tangannya tergenggam sajadah kecil yang dulu diberikan Pak Idi. "Ibu, kenapa mereka masih marah sama Pak Idi?" tanyanya lirih. Sang ibu memeluk bahunya. Kadang, orang menuduh yang benar karena takut melihat dirinya sendiri. Nak. Air mata kecil menetes di pipi Laras. Ia menatap sungai yang mengalir di kejauhan, dan untuk sesaat, ia merasa air itu bergetar, seperti memanggil nama seseorang. Di tepi hutan, malam turun dengan suara gemuruh dari arah gunung. Petir menyambar sekali, menerangi wajah Pak Idi yang sedang bersujud di atas tanah basah. "Ya Allah," bisiknya dalam doa. "Aku bukan siapa-siapa. Tapi jika sungai ini murka, jangan biarkan amarahnya menelan mereka yang tak mengerti. Ampunilah mereka, sebagaimana Engkau telah memaafkanku." Saat itu juga, hembusan angin besar melintas, menggoyangkan pepohonan hingga daunnya berjatuhan. Dari arah hulu, terdengar suara besar seperti batu raksasa terguling di air. Suara itu membuat tanah bergetar pelan. Pak Idi membuka mata. Ia tahu, waktu tinggal sebentar lagi. Di desa, anjing-anjing mulai menggonggong tanpa henti. Burung-burung terbang tak tentu arah. Udara menjadi berat dan lembab. Laras berdiri di depan rumah, memandang gunung yang tampak gelap di kejauhan. Ia berbisik pelan. "Pak Paidi, pulanglah." Bisik Laras pelan, menatap gunung yang gelap di kejauhan. Malam itu, seolah langit mendengar panggilan kecil dari hati yang polos itu. Satu kilat panjang membelah awan, diikuti suara guntur yang bergema hingga menembus dada bumi. Angin datang menggulung dari arah utara, membawa aroma lumpur dan daun basah. Hujan pertama pun turun, bukan rintik lembut seperti biasa, melainkan deras sekali, seakan seluruh langit tumpah sekaligus. Di rumah-rumah, lampu minyak bergetar. Pintu-pintu digedor angin. Warga berlarian menutup jendela, menyingkirkan hewan peliharaan ke tempat aman. Pak Darto berdiri di teras rumah dinas, memandangi hujan itu dengan wajah tegang. "Ini cuma hujan besar biasa," katanya menenangkan diri. Tapi di dadanya ada getar aneh, semacam rasa bersalah yang tidak berani diakui. Sementara itu, di lembah tepi hutan, Pak Idi berdiri di depan gubuknya yang bergoyang diterpa angin. Hujan menghantam tanah seperti pasukan tak kasat mata yang berbaris turun dari langit. Ia memandang ke arah gunung, dan di sana, samar-samar, terlihat aliran air baru yang mengalir menuruni lereng, membawa batu dan ranting-ranting pohon. "Air yang tertahan akhirnya memilih jalannya," ucapnya lirih. "Semoga ia tidak mencari balas." Ia menunduk, berdoa di tengah derasnya hujan, sementara di belakangnya gubuk kecil itu mulai bocor di sana-sini. Tapi Pak Idi tidak bergeming. Dalam hatinya hanya ada satu keinginan, agar desa di bawah sana masih sempat memohon ampun sebelum air benar-benar datang. Menjelang tengah malam, suara gemuruh terdengar dari arah hulu, bukan suara petir, bukan pula angin. Suara itu seperti ribuan kaki raksasa berlari menuruni gunung. Air bah mulai bergerak. Sungai yang baru digali tak lagi mampu menampung derasnya aliran. Dinding tanah di tepiannya runtuh perlahan, membentuk celah besar yang mengarah langsung ke ladang dan rumah-rumah di tepi desa. Pak Sastro yang sedang memeriksa sawahnya berteriak panik. "Air naik! Naik cepat sekali!" Warga berhamburan keluar dengan obor, namun angin memadamkan nyala api mereka satu persatu. Dalam gelap, hanya terdengar jeritan, langkah terburu-buru, dan suara air yang semakin mendekat. Di tengah kekacauan itu, Laras menempelkan wajahnya ke jendela. Cahaya petir menerangi sungai, dan ia melihat sesuatu. Di antara derasnya arus, ada sosok yang berdiri di kejauhan, di atas batu besar.
Sosok itu mengenakan jubah lusuh. Wajahnya tak jelas, tapi Laras mengenalinya. "Pak Paidi," bisiknya tak percaya. Ia berlari keluar rumah sebelum ibunya sempat menahannya. Hujan memukul wajahnya, kaki kecilnya menapak tanah becek. Ia menatap ke arah sungai lagi, tapi sosok itu sudah tak ada. Hanya tersisa cahaya samar, seperti pantulan api di atas air yang bergulung. Di hutan, Paidi membuka kedua tangannya ke langit. "Ya Rab, jika engkau menurunkan air ini untuk menyadarkan kami, maka biarlah engkau juga menurunkannya dengan kasih, bukan murka." Tiba-tiba angin berhenti sekejap, lalu berubah arah. Hujan yang tadinya lurus kini berputar, menari di sekitar Paidi. Air sungai yang naik justru memutar ke samping, seperti menghindari tempat ia berdiri. Dalam kesunyian itu, terdengar bisikan lembut, entah dari mana datangnya. "Kau masih diberi waktu," tapi mereka belum mendengar. Paidi menatap ke arah desa yang samar di kejauhan. Cahaya-cahaya lampu mulai padam satu persatu. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku akan kembali." Menjelang fajar, hujan masih turun tapi tidak lagi seganas malam sebelumnya. Desa Sumberjati terbungkus kabut tebal. Beberapa ladang rusak, sebagian jalan terputus, dan air masih menggenang di halaman rumah. Namun anehnya, tidak ada satupun rumah yang benar-benar hancur. Seolah banjir itu berhenti tepat di pinggir desa, menahan diri. Warga menyebutnya keajaiban kecil. Tapi di hati Pak Darto, ada rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan, terutama setelah seseorang melaporkan bahwa di tepi hutan ditemukan jejak kaki basah yang mengarah kembali ke sungai. Ia menatap langit yang masih kelabu dan bergumam pelan. Dia kembali. Tapi untuk apa? Pagi itu, kabut menutupi seluruh desa Sumberjati. Udara terasa berat, basah, dan sunyi. Tanah berubah menjadi lumpur yang lembek, meninggalkan jejak setiap langkah yang menapaknya. Burung-burung belum berani berkicau. Hanya suara air menetes dari daun-daun besar dan gemerisik bambu yang saling bergesekan pelan. Dari arah hutan, muncul sosok berjalan perlahan. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketenangan yang tak berubah. Itu Paidi. Ia kembali. Setiap langkah kakinya meninggalkan bekas di atas lumpur yang masih basah oleh sisa banjir malam tadi. Ia tidak membawa apapun, hanya sebatang tongkat bambu dan selembar sajadah yang tergulung di bahunya. "Langit sudah memberi tanda," gumamnya lirih. Sekarang waktunya manusia menyadari artinya. Ketika ia memasuki jalan utama desa, beberapa warga yang sedang membersihkan rumah berhenti bekerja. Mereka saling pandang, antara terkejut dan tidak percaya. "Itu Paidi," bisik seseorang. "Bukannya dia sudah pergi ke hutan? Kenapa dia balik? Jangan-jangan dia tahu sesuatu." Pak Sastro, yang semalam hampir kehilangan sawahnya, menghampiri dengan hati-hati. "Pak Paidi, dari mana saja? Kami pikir Bapak." Paidi tersenyum lembut. "Aku tidak kemana-mana, Pak Sastro. Aku hanya menepi. Kadang yang menepi bisa melihat ombak datang lebih dulu." Ucapan itu membuat beberapa orang saling berpandangan bingung. Pak Sastro mengangguk canggung, lalu berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Namun tidak semua orang bisa menahan rasa curiga. Dari kejauhan, Pak Darto memperhatikan dengan tatapan tajam. Menjelang siang, kabar tentang kembalinya Paidi menyebar ke seluruh desa. Ada yang lega, ada pula yang tidak nyaman. Beberapa warga mendatangi surau lama, tempat yang dulu Paidi jaga, dan mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sajadah basah yang ditinggalkan Paidi semalam kini kering, dan di atasnya terdapat bunga melati segar yang harum meski tak ada yang menaruhnya. "Ini aneh," kata salah satu warga. "Jangan-jangan benar dia punya ilmu tinggi," sahut yang lain dengan suara bergetar. Fitnah lama yang belum hilang kini muncul lagi, tapi kali ini diselimuti ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan pada sesuatu yang mereka tidak pahami. Sore menjelang. Paidi duduk di bawah pohon beringin di pinggir desa, tempat ia biasa menenangkan diri. Anak-anak yang dulu mengaji bersamanya mulai mendekat perlahan. "Pak Paidi," panggil Laras ragu. Paidi menoleh dan tersenyum. "Ah, Laras kecil. Kau masih suka bertanya pada angin." Anak itu menunduk malu, tapi matanya berbinar. "Aku rindu belajar di surau, Pak."
Semua anak rindu. Pak Idi menatap mereka dengan lembut. Kalau kalian masih mau belajar, kita bisa belajar di sini. Langit tidak menuntut dinding untuk menampung doa. Anak-anak pun duduk melingkar di tanah lembab. Mereka membaca ayat-ayat pendek sambil tersenyum. Di sela suara mereka, angin berhembus lembut, seolah ikut mendengarkan. Namun dari kejauhan, beberapa orang dewasa memperhatikan dengan pandangan tak suka. Malam itu, Pak Idi kembali ke gubuknya di tepi hutan. Ia merasa tenang setelah mengajar anak-anak lagi, tapi hatinya tahu kedamaiannya tidak akan lama. Di dalam gubuk, ia menyalakan pelita kecil dan membuka kitabnya. Tiba-tiba, suara air terdengar lebih keras dari biasanya. Pak Idi keluar, menatap ke arah sungai. Aliran air itu tampak aneh, berputar di satu titik, membentuk lingkaran besar seperti pusaran. "Aku tahu kau gelisah," bisik Pak Idi kepada sungai. "Tapi jangan dulu marah. Masih ada waktu bagi manusia untuk meminta maaf." Air sungai beriak pelan, lalu tenang kembali. Pak Idi menatap langit malam yang berawan. Di sana, petir kecil berkelebat jauh di atas gunung. Ia tahu, badai belum selesai. Ia baru menepi, tapi kini harus kembali berdiri di tengah arus. Di tempat lain, Pak Darto duduk di serambi rumahnya, menatap laporan kerusakan desa. Hatinya masih dikuasai ego dan gengsi. Orang itu datang di saat air naik, lalu air berhenti. Orang-orang mulai percaya lagi padanya. Gumamnya kesal. Tidak boleh. Desa ini harus tunduk pada kepala desa, bukan pada orang yang mengaku suci. Ia menatap keluar jendela, ke arah sungai yang berkilau di bawah cahaya bulan. Kalau dia benar-benar sakti, katanya dingin, kita akan lihat seberapa kuat doanya menghadapi sungai yang akan kubuka lagi. Kata-kata itu bergema di ruang tamu rumah dinas yang remang. Di meja kayu, peta kecil desa Sumberjati terbentang, lengkap dengan tanda merah di sepanjang aliran sungai. Beberapa perangkat desa duduk di sekelilingnya, sebagian menunduk, sebagian lain saling pandang dengan cemas. "Pak Kades," ujar salah satu di antaranya hati-hati, "bukankah sungai itu baru saja meluap? Kalau kita gali lagi, bukankah bisa memicu longsor di hulu?" Pak Darto mengetuk meja pelan. "Justru itu. Kita perlu saluran baru agar air tidak menumpuk. Aku tidak mau bergantung pada dua orang yang suka mengaku-aku tahu tanda alam. Desa butuh tindakan, bukan jampi." Suasana hening. Tak ada yang berani membantah lebih jauh. Sementara itu, di tepi hutan, Pak Idi tengah berwudu di sungai. Airnya kini dingin sekali, seperti membawa kabar yang belum sempat diucapkan. Ia mendongak, menatap langit yang kembali berawan. Awan-awan kelabu itu bergerak cepat, seperti sedang dikejar waktu. Belum juga reda amarah manusia, gumamnya. Air belum sempat beristirahat, mereka sudah memanggilnya lagi. Seekor bangau putih terbang melintas rendah di depan Pak Idi, lalu menghilang ke arah desa. Ia memandang kepergian burung itu dengan wajah sendu, pertanda yang sama seperti dulu, sebelum hujan besar datang. Keesokan harinya, suara cangkul dan mesin menggema di sepanjang tepian sungai. Warga mulai menggali jalur baru atas perintah kepala desa. Mereka bekerja di bawah matahari terik, tapi tak ada yang benar-benar yakin dengan apa yang mereka lakukan. Beberapa berbisik di antara suara air dan tanah yang terlempar. "Ini terasa tidak enak." "Iya, airnya jadi aneh. Lihat tuh, warnanya agak keruh." "Sudahlah, perintah dari atas. Kita cuma nurut." Di kejauhan, Pak Idi berdiri di bawah pohon, menatap semua itu tanpa suara. Laras yang melihatnya dari kejauhan berlari menghampiri. Pak Idi," serunya. "Mereka gali sungai lagi. Bukankah itu berbahaya?" Pak Idi menatap mata kecil itu, lalu menunduk perlahan. "Bukan mereka yang berbahaya, Nak, tapi niat yang dilandasi sombong. Alam hanya mengikuti arah hati manusia." Laras terdiam, tak sepenuhnya mengerti, tapi wajahnya mulai pucat. "Pak, kalau nanti air marah lagi, apa yang akan Bapak lakukan?" Pak Idi tersenyum lembut. "Aku hanya bisa berdoa. Tapi jika doaku tak cukup, aku akan turun bersama air itu sendiri." Menjelang sore, awan mulai menebal. Angin berubah arah, meniup dedaunan ke timur.
Pak Darto berdiri di atas tanggul sementara, memandangi hasil kerja hari itu. Tanah baru yang mereka gali tampak rapi dan kering. Nah, lihat, katanya pada warga. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Alam tidak akan marah kalau kita pintar mengaturnya. Beberapa warga ikut tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar kaku. Di langit, kilat kecil menyambar, bukan keras, tapi cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Pak Idi yang berdiri jauh di tepi jalan hanya bisa menunduk. Ia tahu kata-kata sombong adalah benih bagi bencana yang sedang menunggu waktu tumbuh. Malam turun. Hujan mulai turun ringan, namun anginnya terasa tidak wajar. Daun-daun bergerak ke arah berlawanan, dan suara serangga lenyap sepenuhnya. Di dalam gubuknya, Pak Idi berdoa dalam kesunyian. Tiba-tiba pintu gubuknya terbuka, dan Laras berdiri di sana, basah kuyup. "Pak, Ibu menyuruh saya ke sini," katanya terbata. Kata ibu, "Suruh Bapak jangan tinggal sendirian di tepi hutan. Ibu takut kalau air naik lagi." Pak Idi tersenyum lembut, menyelimuti bahu anak itu dengan kain. "Katakan pada ibumu, aku tidak sendiri. Air, angin, dan tanah di sini bersaksi. Aku hanya menjaga mereka, bukan menantang." Namun sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, suara keras terdengar dari arah sungai, seperti dinding tanah besar yang retah. Bumi bergetar perlahan, lalu suara itu disusul oleh gemuruh panjang yang menggetarkan dada. Laras menggenggam tangan Pak Idi erat-erat. "Pak, itu suara apa?" Pak Idi menatap keluar. Wajahnya pucat tapi matanya tenang. "Itu suara air yang dibangunkan sebelum waktunya." Di desa, warga berhamburan keluar rumah. Pak Darto yang sedang duduk di beranda berdiri dengan wajah panik ketika melihat tanggul yang baru dibangun mulai retak di beberapa sisi. Air yang tadi tenang kini meluap perlahan, mengalir seperti ular besar yang terlepas dari kurungan. "Cepat, perkuat pinggirannya," teriaknya pada warga. Tapi air bergerak terlalu cepat. Batu dan tanah yang baru disusun runtuh dalam sekejap. Dalam cahaya petir yang menyambar langit, bayangan Pak Idi tampak berdiri di atas batu besar di tepi sungai. Tenang, tak bergeming, seolah berbicara pada air itu sendiri. Angin berputar di sekelilingnya, membawa aroma lumpur dan dedaunan basah. Suara sungai makin keras, bukan lagi gemericik, melainkan deru berat yang mengguncang bumi dari dalam. Gelombang kecil mulai terbentuk di tengah arus, berputar seperti mata besar yang sedang membuka pandangannya. Pak Idi menatap air itu dalam diam. "Kau marah karena dipaksa," ucapnya lirih. "Tapi jangan jadikan kemarahanmu alasan untuk menelan yang tak bersalah." Air bergolak, seolah mengerti. Tapi luka di tubuh sungai terlalu dalam, dan aliran yang baru digali membuat arus kehilangan arah. Ia mengamuk, mencari jalan sendiri. Di desa, warga berlari panik. Suara teriakan bercampur dengan deru air yang makin dekat. Air naik lagi. "Cepat selamatkan anak-anak." Rumah di pinggir tanggul runtuh. Pak Darto berlari ke tengah jalan. Hujan membasahi wajahnya. Ia menatap ke arah sungai yang kini meluap seperti naga panjang mengamuk. "Tidak. Ini tidak mungkin. Aku sudah perhitungkan semuanya," teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh. Seorang warga menarik lengannya. "Pak Kades, lihat. Di sana, Pak Idi." Di tengah pusaran air, Pak Idi berdiri di atas batu besar yang mulai tenggelam. Bajunya basah kuyup, tapi matanya bersinar lembut, seperti cahaya yang menembus kabut. Ia menengadahkan tangan ke langit, lalu menunduk perlahan, berdoa dalam bisikan. "Ya Allah, Engkau yang memegang rahasia air dan langit. Jika ini ujian bagi kami, biarkan aku yang menanggungnya. Tapi selamatkan mereka, meski mereka belum mengerti." Seketika angin berhenti sesaat, lalu air di sekitar Pak Idi berputar lebih pelan, seperti mendengarkan. Petir menyambar lagi, menerangi sosoknya yang bersujud di tengah arus deras. Dari kejauhan, Laras melihat semuanya. Ia menjerit sambil menangis di pelukan ibunya. "Ibu, itu Pak Paidi. Dia di sungai. Airnya tinggi sekali." Ibunya memeluknya erat, bergetar ketakutan. "Nak, jangan lihat. Semoga Tuhan melindunginya." Namun tak ada yang bisa berpaling. Semua mata memandang ke arah satu titik.
Kesosok tua yang berdiri melawan derasnya air tanpa rasa takut, seperti menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Tiba-tiba, gemuruh besar terdengar dari arah hulu. Batu-batu besar yang tertahan mulai berguling, menghantam dinding sungai dan membentuk aliran baru. Air itu kini bergerak seperti binatang buas, membelah arah, sebagian menuju desa, sebagian menuju lembah. Pak Idi membuka mata, menatap arus yang menuju permukiman. Ia tahu waktu hampir habis. Dengan langkah perlahan, ia menuruni batu besar dan berdiri di tengah air yang setinggi dada. Ia menancapkan tongkat bambu ke dasar sungai, memejamkan mata, dan mengucap doa terakhir dengan suara yang nyaris tak terdengar. Wahai air yang dicipta dari kasih, kembalilah pada tenangmu, sebelum penyesalan manusia berubah jadi tangisan. Angin tiba-tiba berhenti. Petir mereda. Air yang semula menggulung besar perlahan melambat, lalu membentuk pusaran kecil di sekitar Pak Idi. Bersamaan dengan itu, arus yang menuju desa membelok ke arah lembah, menelusuri jalur lama yang dulu ditutup warga. Orang-orang yang menyaksikan dari jauh tertegun. Mereka tak percaya pada mata mereka sendiri. Air seolah patuh pada ucapan Pak Idi. Pak Darto menjatuhkan diri berlutut di tanah berlumpur. Wajahnya pucat. Tuhan, apa yang telah kulakukan? Bisiknya gemetar. Ketika air mulai surut, warga berlari ke tepi sungai. Mereka mencari-cari sosok Pak Idi, tapi tak menemukannya. Batu besar tempat ia berdiri tadi kini kosong. Hanya tersisa tongkat bambu yang tertancap tegak di tengah air, seolah menjadi penanda suci. Dia, kemana? Tanya Laras dengan mata berlinang. Tak ada yang menjawab. Hanya angin yang melintas membawa aroma melati, sama seperti saat Pak Idi pertama kali datang ke desa itu. Sore itu, langit memerah indah. Air sungai tenang kembali, memantulkan cahaya matahari yang perlahan turun. Warga berdiri di tepian, sebagian menangis, sebagian berdoa, dan sebagian masih terdiam, menatap tongkat bambu yang berdiri tegak di tengah arus, tak goyah meski diterpa sisa aliran. Di hati setiap orang, muncul rasa yang sama, penyesalan. Sore itu, langit memerah bagai bara yang perlahan padam. Suara sungai yang semula mengamuk kini terdengar lembut, seperti hembusan napas panjang setelah tangis. Di tengah aliran air yang tenang, tongkat bambu itu berdiri tegak, menjadi satu-satunya saksi dari kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Warga berdiri di tepian sungai, memandangi tongkat itu tanpa berani mendekat. Angin membawa aroma melati yang samar, membuat bulu kuduk sebagian dari mereka merinding. Tak ada suara selain desir air dan sesekali isak kecil dari orang-orang yang merasa bersalah. Pak Darto berdiri paling depan. Bajunya kotor, wajahnya lelah, dan matanya kosong. Aku yang memerintahkan menggali sungai itu, katanya lirih. Dan kini orang yang kuusir justru menyelamatkan kita semua. Suaranya pecah di akhir kalimat. Tak ada satupun yang berani menyela. Malam tiba dengan cepat. Desa Sumberjati terasa asing. Tak ada tawa, tak ada obrolan di serambi. Warga menyalakan lentera-lentera kecil dan meletakkannya di depan rumah masing-masing sebagai tanda doa bagi Pak Idi, yang tak kunjung ditemukan. Laras duduk di depan surau lama, ditemani ibunya. Di tangannya tergenggam sehelai sajadah lusuh yang dulu pernah dipakai Pak Idi mengajar. Ibu, katanya pelan, menurut ibu, Pak Idi akan kembali. Ibunya menatap langit yang berhiaskan bintang redup. Nak, orang seperti beliau tidak benar-benar pergi. Selama kebaikan masih diajarkan, dia tetap hidup di hati orang yang mau mendengarkan. Laras menatap sungai dari kejauhan. Di sana, di bawah cahaya bulan, tongkat bambu itu masih berdiri, tapi kini tampak berpendar lembut, seolah diselimuti cahaya tipis yang hangat. Keesokan harinya, beberapa warga mencoba mendekati sungai untuk mengambil tongkat itu. Mereka ingin memindahkannya ke surau, sebagai tanda hormat bagi Pak Idi. Namun anehnya, setiap kali seseorang melangkah ke air, arus tiba-tiba menguat, membuat mereka mundur ketakutan. Airnya seperti melarang kita, kata seorang warga. Ya, mungkin tongkat itu memang bukan untuk disentuh, sahut yang lain. Akhirnya, mereka hanya bisa berdiri di tepian, menundukkan kepala dan berdoa dalam diam. Hari demi hari berlalu. Air sungai semakin jernih, bahkan ikan-ikan yang dulu jarang terlihat kini berenang di permukaannya. Sawah yang rusak mulai tumbuh kembali,
dan udara di desa terasa lebih sejuk dari sebelumnya. Seolah alam sedang memulihkan diri dan memaafkan manusia. Namun di balik kedamaian itu, masih ada sesuatu yang mengganjal. Tidak ada yang tahu di mana Pak Idi berada. Beberapa warga mengaku melihat sosoknya di kejauhan, berjalan di tepian sungai pada pagi hari, tapi begitu didekati, sosok itu lenyap seperti kabut. Suatu malam, Pak Darto mendatangi sungai sendirian. Ia membawa lentera kecil dan berdiri di depan tongkat bambu itu, yang kini separuh terendam air. Wajahnya muram, matanya basah. Pak Idi, suaranya serak. Aku salah. Aku yang sombong. Aku yang menolak peringatanmu. Tapi kau tetap menyelamatkan kami. Kenapa? Pak Idi, kenapa kau tidak marah padaku? Angin berhembus lembut. Lentera di tangannya bergetar. Lalu, dari arah sungai terdengar suara samar, bukan jelas seperti manusia berbicara, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Marah hanya menambah luka. Darto, ampun menumbuhkan air yang jernih. Pak Darto menggigil. Lentera di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap tongkat bambu itu lama, lalu bersujud di tepi sungai sambil menangis. Pagi berikutnya, warga menemukan Pak Darto masih di tepi sungai, tertidur bersandar pada batu. Wajahnya tenang, seolah beban panjang di pundaknya akhirnya luruh. Yang membuat semua orang terdiam adalah satu hal. Tongkat bambu itu kini sudah tidak ada. Sebagai gantinya, tumbuh satu batang pohon kecil berdaun hijau muda di tempat yang sama. Akarnya menancap di dasar sungai, tapi daunnya segar seperti baru ditanam manusia. Pohon itu, dari mana? Tanya seseorang. Seorang nenek tua menjawab lirih, itu bukan pohon biasa. Itu tanda bahwa alam sudah memaafkan kita. Malamnya, Laras bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Idi duduk di bawah pohon bambu, tersenyum lembut sambil menatap air yang mengalir. Pak Idi, katanya dalam mimpi, Bapak akan kembali, kan? Pak Idi menjawab dengan suara yang tenang, aku tidak pernah pergi, Nak. Selama manusia masih menjaga air, aku ada di sana. Ketika Laras terbangun, ia berlari ke sungai. Dan benar, dari arah pohon kecil itu, terdengar suara gemericik air yang lembut, seperti suara orang membaca doa. Laras berdiri terpaku di tepi sungai. Angin pagi menyentuh pipinya lembut, membawa aroma melati yang dulu selalu muncul saat Pak Idi ada. Ia menunduk dan memperhatikan air di kakinya. Jernih, sejuk, tapi terasa hidup. Ketika ia menengadah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di permukaan air, pantulan wajahnya berubah samar menjadi wajah Pak Idi, tersenyum. Pak, bisiknya lirih. Tapi begitu ia kedipkan mata, pantulan itu lenyap. Yang tersisa hanyalah suara lembut dari arus yang mengalun pelan, seperti sedang memanggil-manggil nama seseorang. Laras, Laras. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan ke tepi sungai, ingin menyaksikan sendiri keanehan itu. Beberapa menunduk ke air dan mengaku mendengar suara yang berbeda-beda. Ada yang mendengar namanya sendiri dipanggil, ada yang mendengar suara seperti sedang berdoa, dan ada pula yang mendengar alunan ayat yang pernah diajarkan Pak Idi dulu di surau. Ini air yang hidup, ujar seorang sesepuh desa sambil menatap takjub. Air yang menyimpan nama orang-orang yang telah berbuat dan yang belum menyesal. Sejak hari itu, warga tak lagi berani membuang kotoran ke sungai. Mereka mulai membersihkan tepinya, menanam bambu di pinggir, dan menjaga alirannya seperti menjaga nyawa sendiri. Dan anehnya, semakin sungai itu dijaga, semakin sering muncul kejadian-kejadian yang tak biasa. Airnya lebih jernih, ikan-ikan bermunculan, dan ladang yang dulunya mati kini kembali hijau. Namun tidak semua orang merasa tenang. Pak Darto, meski sudah menyesal, masih dihantui perasaan bersalah yang berat. Setiap kali ia menatap sungai, jantungnya berdetak cepat, seolah air itu menyimpan sesuatu yang ingin dikatakan padanya. Suatu malam, ia memberanikan diri berjalan sendirian ke tepi air. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi permukaan sungai yang berkilau lembut. Ia menatap ke dalamnya, dan hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Air itu membentuk bayangan wajah Pak Idi, jelas sekali, menatap balik ke arahnya. Pak Idi, suaranya serak. Aku tak pantas bicara padamu. Tapi, kalau kau masih bisa mendengar,
Ajarkan aku bagaimana caranya menebus dosa ini. Wajah Pak Idi di air itu tersenyum, dan seolah menjawab dengan suara lembut yang hanya bisa didengar hatinya. Tebuslah dengan menjaga apa yang dulu kau abaikan. Air tak butuh sanjungan, hanya keikhlasan. Pak Darto tersungkur berlutut, menangis tanpa suara. Ia tahu, itu bukan mimpi. Keesokan harinya, ia mengumpulkan warga di balai desa. Mulai hari ini, katanya dengan suara bergetar, kita akan jadikan sungai ini sebagai pusat kehidupan dan pelajaran. Tak ada lagi yang berani merusak, menutup, atau mengubah alirannya tanpa izin alam. Warga menyambut dengan haru. Mereka mulai membangun pondok kecil di dekat sungai, bukan surau, bukan tempat ibadah besar, tapi tempat sederhana untuk berkumpul dan mengingat ajaran Pak Idi. Mereka menamainya Pondok Arus Tenang. Di pondok itu, setiap sore anak-anak belajar mengaji, dipimpin oleh Laras yang kini tumbuh menjadi gadis muda. Suaranya lembut dan penuh keyakinan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa damai. Namun di tengah semua kedamaian itu, ada satu hal aneh yang mulai terjadi. Setiap kali Laras membaca doa di tepi sungai, arusnya bergerak pelan mengikuti irama suaranya, dan dari dasar air, muncul gelembung-gelembung kecil yang memantulkan cahaya seperti bintang. Suatu sore, saat ia menutup pengajian, seorang anak menunjuk ke air dan berseru, "Kak Laras, lihat, di dasar sungai ada tulisan." Mereka semua menatap ke dalam air. Dan benar, di dasar sungai, tampak samar sebuah tulisan seolah terukir dari pasir dan cahaya. Air menyimpan nama orang yang bersyukur. Anak-anak menatap takjub. Laras tertegun, menatap tulisan itu dengan mata basah. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Itu pesan dari orang yang dulu mengajarinya arti ketenangan dan keikhlasan. Malamnya, Laras duduk di tepi sungai sendirian. Ia menatap pantulan bulan yang bergetar di permukaan air. Pak Idi, katanya lirih, semua orang sudah berubah. Desa ini damai, sungai ini bersih. Tapi, apakah Bapak benar-benar sudah tenang? Hening. Hanya suara angin dan gemericik air. Lalu perlahan, dari arah hulu, muncul cahaya samar berwarna keemasan, bergerak mengikuti aliran air. Cahaya itu mendekat, menyala lembut di permukaan sungai, membentuk siluet seseorang yang tersenyum, lalu memudar, meninggalkan hanya riak kecil di air. Laras tersenyum sambil menitikkan air mata. Terima kasih, Pak Paidi. Aku tahu, Bapak masih menjaga kami. Belum sempat air mata Laras kering, cahaya keemasan di permukaan sungai tiba-tiba berpendar lebih terang. Arus yang tenang mulai bergetar halus, memantulkan kilau seperti ribuan kunang-kunang yang menari di atas air. Dari arah hulu, suara gemuruh lembut terdengar, bukan seperti badai, tapi seperti nyanyian bumi yang lama tertahan dan kini mulai dilepaskan. Laras menatapnya dengan takjub. Angin malam membawa bisikan halus yang terasa akrab di telinganya. Laras, panggil mereka. Waktunya telah tiba. Suara itu lembut, dalam, dan penuh kedamaian. Ia mengenal suara itu, suara yang dulu menuntunnya mengaji di surau bambu, mengajarkan arti ikhlas bahkan ketika disalahkan. Suara Pak Idi. Tanpa berpikir panjang, Laras berlari ke arah desa. Nafasnya terengah, tapi hatinya berdebar dengan rasa yang sulit dijelaskan. Pak Darto, warga, cepat, ikut aku ke sungai, teriaknya di tengah malam yang sunyi. Satu persatu lampu rumah menyala, dan orang-orang keluar dengan wajah bingung. Ada apa, Laras? Tanya Pak Darto sambil membawa lentera. Sungai, bercahaya. Pak, seperti waktu dulu, tapi kali ini lebih terang. Aku dengar suara Pak Paidi. Orang-orang saling berpandangan, ragu-ragu, tapi melihat ketulusan di wajah Laras, mereka mengikuti langkahnya menuju sungai. Begitu mereka tiba di tepi air, semua terdiam. Sungai Sumberjati memantulkan cahaya lembut berwarna emas. Arusnya mengalir lambat, tapi dari dasar air tampak gelembung-gelembung kecil yang pecah membawa kilau seperti bintang. Anak-anak berpegangan tangan. Orang tua menatap tanpa berkedip. Pak Darto menunduk, lalu berbisik, "Ya Allah, Paidi, apakah ini engkau?" Tiba-tiba, dari tengah sungai, cahaya itu berkumpul menjadi satu pusaran. Arusnya berputar pelan, membentuk pola menyerupai tulisan.
Warga menatap dengan napas tertahan. Tulisan itu berbunyi, "Jika air dijaga, tanah akan berbunga. Tapi jika hati keruh, sungai pun akan pergi." Suara isak terdengar di antara warga. Mereka merasa seperti baru diingatkan oleh sesuatu yang jauh di atas kekuatan manusia. Dan mereka tahu, Pak Idi sedang menegur dengan cara yang paling lembut. Pak Darto maju perlahan ke tepi sungai. "Pak Idi," katanya, suaranya bergetar. "Kami sudah menjaga sungai ini. Tapi, apa yang masih kurang dari kami?" Tiba-tiba, dari hulu terdengar suara gemuruh kecil. Warga menoleh ke arah sana. Di bawah cahaya bulan, tampak cahaya baru, biru keperakan, bukan emas seperti sebelumnya, turun mengikuti arus dari arah gunung. Arusnya makin deras, tapi bukan seperti banjir, justru membawa kesejukan luar biasa, membuat udara sekitar bergetar lembut. Ketika cahaya itu mendekat, Laras menatap dengan mata membulat. Di dalam cahaya itu, ia melihat siluet Pak Idi berjalan di atas air, tenang, dengan tongkat bambu di tangan. Semua orang bersimpuh. "Wali Pak Idi," bisik mereka serempak. Siluet itu tersenyum, wajahnya bercahaya tapi damai. Ia menatap satu persatu warga yang dulu pernah mengusirnya. Tidak ada marah di matanya, hanya kasih yang dalam. Suara lembutnya menggema, menyatu dengan suara arus. "Kalian sudah belajar menjaga sungai, tapi belum semua belajar menjaga hati. Air yang jernih tak akan bertahan di wadah yang kotor. Jagalah niat kalian, karena air mengikuti kejujuran hati manusia." Laras meneteskan air mata. Pak Darto menunduk, memukul dadanya pelan menahan sesal. "Pak Idi," katanya lirih, "ajarkan kami, bagaimana caranya menjaga hati." Siluet itu tersenyum lagi. "Dengan saling memaafkan, Darto. Dengan menanam kebaikan yang tidak butuh disaksikan siapapun. Itulah mata air yang sesungguhnya." Angin tiba-tiba berhembus lembut. Pohon kecil di tepi sungai menggoyang daunnya perlahan, seolah ikut menunduk. Cahaya emas dan biru menyatu, lalu naik perlahan ke langit, membentuk kilau menyerupai pelangi di malam hari. Semua warga tertegun, tak ada yang berani bersuara. Ketika cahaya itu lenyap, sungai kembali tenang. Tapi dari dasar air, muncul ribuan ikan kecil berenang di permukaan, seolah hidup baru telah dimulai. Laras berbisik sambil menatap air. "Pak Paidi, apakah ini perpisahan?" Dari arah hulu, terdengar suara gemericik lembut seperti jawaban. "Bukan perpisahan, Nak. Ini hanyalah permulaan dari hati yang bersih." Suara itu memudar bersama desir angin. Laras menatap sungai yang kembali tenang, tapi hatinya justru bergetar hebat, seolah alam tengah menahan sesuatu yang besar di dadanya. Malam itu, udara di desa terasa aneh. Tak ada jangkrik bersuara. Awan hitam tipis melintas di langit, menutupi sinar bulan. Pohon-pohon bergoyang perlahan, bukan karena angin, tapi seperti bernafas. "Kenapa sunyi sekali malam ini, Bu?" tanya seorang anak kecil di pelukan ibunya. Sang ibu hanya mengelus kepala anaknya. Mungkin langit sedang mendengarkan doa. Namun sesungguhnya, bukan hanya doa yang sedang naik malam itu, ada ujian besar yang mulai turun. Keesokan paginya, warga terkejut. Air sungai yang semalam jernih kini berubah warna menjadi keperakan, berkilau aneh di bawah sinar matahari. Ikan-ikan yang biasanya berenang riang kini menghilang entah kemana. Laras menatap sungai itu cemas. "Ada yang tidak wajar," katanya pada Pak Darto. Pria tua itu mengangguk, menatap permukaan air yang tenang tapi bergetar halus. Pak Idi pernah berkata, air hanya berwarna seperti hati manusia. Kalau warnanya berubah. Ia terdiam. Kata-kata berikutnya tak sanggup keluar dari bibirnya. Siang itu, kabar tentang air perak cepat menyebar. Banyak orang datang dari desa lain untuk melihatnya. Beberapa dari mereka bahkan membawa wadah, ingin mengambil air itu untuk dijual sebagai air berkah. Pak Darto menegur, "Jangan, ini bukan air untuk diperjualbelikan. Ini bukan untuk mencari untung." Namun sebagian warga tergoda. "Bukankah ini tanda berkah?" ujar salah seorang pemuda. "Kalau kita menjualnya, hasilnya bisa untuk membangun masjid." Laras menatap mereka dengan mata berkaca. "Kalau hati kita kotor saat mengambilnya,
katanya pelan, air itu bisa jadi kutukan, bukan berkah. Tapi suara kebaikan sering kalah oleh suara keserakahan. Malam itu, beberapa orang diam-diam mengambil air perak dari sungai dan membawanya pulang. Pagi berikutnya, hujan turun, deras, tapi tanpa guntur, tanpa kilat. Hujan itu seperti tirai tipis yang jatuh tanpa suara. Dan ketika warga bangun, mereka terkejut. Air perak dari sungai telah berubah menjadi hitam kelam. Pohon kecil yang dulu tumbuh di tengah arus kini merunduk layu. Daunnya rontok satu persatu. Laras berlari ke sana, menunduk di tepi sungai. Tidak, kenapa begini? Air menetes di matanya, bercampur dengan rintik hujan. Dari arah belakang, Pak Darto datang dengan wajah pucat. Laras, kita diuji lagi, katanya lirih. Air itu mencerminkan hati kita. Mungkin masih ada keserakahan yang belum hilang dari desa ini. Warga mulai berkumpul. Suasana mencekam, tak ada yang berani bersuara. Tiba-tiba, dari arah hulu sungai terdengar gemuruh, tapi bukan gemuruh air seperti dulu. Suaranya dalam, berat, seperti napas bumi yang marah namun sedih. Anak-anak menutup telinga. Orang tua saling berpelukan. Laras berdiri tegak, menatap ke arah hulu. Pak Paidi, tolong kami. Ajari kami lagi cara memohon ampun. Angin berputar, membawa suara samar yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bukan aku yang kalian lukai, tapi janji kalian sendiri. Suara itu datang dari arah pohon layu di tengah sungai. Lalu, perlahan, dari batang pohon itu keluar kilau samar berwarna putih, membentuk tulisan di udara, berputar seperti kabut. Bersihkan hati, bukan hanya air. Kembalikan niat pada sumbernya. Pak Darto menunduk, lalu menatap warga. Kita harus mengembalikan air itu ke niat awal. Bukan untuk dijual, bukan untuk disombongkan, tapi untuk kehidupan. Kita harus berdoa bersama di sungai ini, malam ini juga. Malam pun tiba. Hujan masih turun lembut, menetes di wajah-wajah yang berlutut di tepi sungai. Laras memimpin doa, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Ya Allah, jika air ini cermin hati kami, maka jernihkanlah seperti dulu Paidi mengajarkan kami untuk ikhlas. Air mulai bergelombang kecil. Dari dalamnya, perlahan warna hitam itu pudar, berubah menjadi bening kembali, memantulkan cahaya bulan yang akhirnya muncul dari balik awan. Warga bersorak lirih, tapi tak ada yang berani bertepuk tangan. Semua menangis dalam diam. Di tengah air yang kembali jernih itu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka tak bisa berkata apa-apa. Bayangan Paidi tersenyum, memegang tongkat bambu, berdiri di atas permukaan air yang berkilau. Ia menatap mereka dengan lembut, lalu menunduk, seolah ikut berdoa bersama mereka. Dan ketika embun turun menyentuh wajah-wajah yang menyesal, Laras mendengar suara yang hanya bisa didengar hatinya. Kini kalian tahu, air tak bisa dimiliki. Ia hanya bisa dijaga. Suara itu perlahan memudar bersama gemericik arus. Laras masih berlutut di tepi sungai, air mata bercampur hujan menetes di pipinya. Di hadapannya, bayangan Paidi perlahan memudar, namun senyum lembut itu tetap tinggal di hati semua yang melihatnya. Malam itu, warga Sumberjati menunduk serempak. Tak ada yang bersuara. Hanya suara air dan angin yang berbisik lembut di antara pohon-pohon bambu. Pak Darto berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara serak, kita harus membuat janji. Janji yang tidak akan dilanggar, seumur hidup kita. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap Laras, yang masih menatap ke air, seolah masih berbicara dalam diam dengan sosok Paidi. Keesokan paginya, kabut turun lembut di atas sungai. Seluruh warga berkumpul di tepi air. Tua, muda, lelaki, perempuan, semuanya berpakaian putih sederhana. Di tengah sungai, pohon kecil yang sempat layu kini kembali segar. Daunnya hijau muda berkilau diterpa cahaya pagi. Pak Darto berdiri di depan mereka, memegang sebuah kendi tanah liat berisi air jernih dari hulu. Ini bukan air biasa, katanya pelan. Ini air kehidupan. Kita akan menumpahkan setetes dari kendi ini ke sungai sebagai tanda janji, bahwa mulai hari ini, tidak ada yang boleh menjual, merusak, atau menipu atas nama berkah. Laras melangkah ke depan, menerima kendi itu dari tangan Pak Darto. Tangannya bergetar, bukan karena takut,
Tapi karena ia tahu, saat kendi ini ditumpahkan, berarti satu bab dari warisan Paidi akan berpindah ke tangannya. Sebelum menumpahkan air, Laras menutup mata. Ia mendengar kembali suara Paidi di pikirannya, lembut seperti arus yang mengalir di hati. Laras, setiap sungai punya penjaga. Tapi penjaga sejati bukan yang tinggal di tepinya, melainkan yang menjaga niat agar tetap bersih. Jika air ini mulai berubah lagi, pergilah ke hulu. Di sanalah jawabanmu menunggu. Laras membuka mata. Ia menatap sungai yang memantulkan wajahnya, lalu berkata pelan. Demi kebaikan yang diajarkan Wali Paidi, kami berjanji menjaga sungai ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang jernih. Ia menumpahkan air dari kendi itu. Tetes demi tetes jatuh ke sungai, dan seketika arus berpendar lembut, memunculkan cahaya biru keemasan yang melingkari mereka semua. Warga menunduk. Air itu berkilau seperti sedang menulis janji mereka di permukaan bumi. Namun di tengah keheningan itu, angin berhembus dingin dari arah hulu. Pohon-pohon bambu bergetar, dan seekor burung hitam melintas rendah, mengeluarkan suara parau. Langit perlahan memudar dari biru menjadi abu-abu pucat. Laras menatap ke arah hulu dengan kening berkerut. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang memanggilnya. Dan tiba-tiba, dari dasar sungai muncul gelembung-gelembung besar. Di antara pusaran air yang berkilau, sebuah tongkat bambu perlahan muncul ke permukaan. Tongkat itu sama persis seperti yang dulu Paidi pegang. Pak Darto terperanjat. Itu, tongkat Paidi. Laras memungutnya dengan hati-hati. Begitu tangannya menyentuh kayu itu, arus air berhenti sesaat, dan seberkas cahaya turun dari langit, menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, Laras melihat penglihatan aneh. Ia berdiri di tengah hutan bambu, di mana sungai mengalir jernih seperti kaca. Di seberang sana, Paidi berdiri mengenakan pakaian putih, memegang tongkat serupa, tersenyum lembut. Pak Paidi, bisiknya. Laras, kata Paidi, suaranya bergema tenang, kau sudah menepati janji pertama. Tapi sungai ini belum selesai berbicara. Di hulu, ada bendungan batu yang menahan aliran air tua, air yang dulu pertama kali kubersihkan. Di sana, rahasia terakhir menunggu. Pergilah ke sana. Itu amanah terakhirku. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar, dan Paidi perlahan lenyap, meninggalkan hanya suara lembut di telinganya. Air akan menuntunmu jika hatimu masih jernih. Laras tersadar, memegang tongkat itu erat. Warga menatapnya dengan cemas. Apa yang terjadi, Laras? Tanya Pak Darto. Laras menatap ke arah hulu sungai, matanya penuh tekad. Pak, aku harus pergi. Wali Paidi memintaku ke hulu, ke sumber air pertama. Di sanalah jawabannya. Pak Darto terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, pergilah, nak. Tapi ingat, kami semua mendoakanmu. Laras menatap sungai yang berkilau lembut di bawah cahaya pagi, lalu melangkah perlahan menyusuri arus yang membawa riak-riak cahaya ke perakan. Warga berdiri di tepi air, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Angin berhembus lembut, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara Paidi, suara yang seolah menenangkan sekaligus menguji. Sungai yang bersih selalu mengalir menuju ketinggian. Dan hanya hati yang jernih yang berani menyusurinya sampai akhir. Laras terus berjalan, menembus kabut yang menggulung di atas air. Tongkat bambu di tangannya bersinar lembut, menjadi penerang di tengah hening yang misterius. Laras terus berjalan mengikuti aliran air yang mengarah ke hulu. Kabut perlahan menipis, memperlihatkan sebuah lembah hijau luas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah lembah itu, mengalir sungai kecil yang bening seperti kaca, memantulkan cahaya langit pagi. Ia berhenti sejenak, terpesona. Apakah ini sumber air pertama yang dimaksud Pak Paidi? Gumamnya. Dari kejauhan, suara lembut terdengar. Bukan suara manusia, tapi seperti desah doa yang datang dari arah air. Ia melangkah perlahan, dan setiap langkahnya membuat bunga-bunga kecil bermekaran di sepanjang tepian sungai. Di tengah lembah itu berdiri sebuah batu besar berbentuk setengah lingkaran, seperti pintu yang separuh terbuka. Air keluar dari celah di bawahnya, jernih, tenang, dan hangat. Laras berlutut, menyentuhnya dengan hati-hati. Ini dia, sumber air Wali Paidi.
Begitu jarinya menyentuh air itu, seberkas cahaya lembut keluar dari dalam batu. Arus di sekitar berubah menjadi kilau emas, dan bayangan seseorang perlahan muncul di hadapannya. Senyum itu, wajah itu, tak salah lagi, Pak Idi. Pak, suara Laras bergetar. Aku sudah sampai. Pak Idi menatapnya dengan mata teduh, memegang tongkat bambunya yang sama seperti milik Laras. Laras, katanya lembut, kau telah menjaga janji. Tapi perjalanan manusia tidak berhenti pada menjaga air. Ia harus belajar menjadi air. Laras menatapnya bingung. Menjadi air. Pak Idi tersenyum. Air tidak melawan, tapi mengubah. Ia melewati batu tanpa menghancurkannya. Ia memberi tanpa menuntut balasan. Jika manusia bisa hidup seperti air, maka tidak akan ada bencana, hanya keseimbangan. Air di sekeliling mereka mulai berputar, membentuk pusaran indah yang memantulkan bayangan langit. Di tengah pusaran itu, Laras melihat gambaran seluruh perjalanan hidup Pak Idi, saat ia diusir, saat ia menenangkan warga, saat banjir bandang datang, hingga ketika ia mengorbankan dirinya untuk menenangkan sungai. Air itu bercerita tanpa kata. Laras menangis pelan. Jadi, selama ini Bapak tidak benar-benar pergi. Pak Idi menggeleng lembut. Tidak, Nak. Aku hanya berubah wujud, menjadi bagian dari air ini. Selama sungai ini mengalir, selama manusia masih menjaga hatinya, aku akan tetap di sini. Cahaya di sekeliling mereka makin terang. Pak Idi melangkah mendekat, menyentuh pundak Laras. Sekarang giliranmu, Laras. Sungai sudah punya penjaga baru. Jagalah ia dengan kasih, bukan ketakutan. Dan ingat, jika suatu hari air ini mulai menangis lagi, dengarkanlah sebelum terlambat. Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Pak, bagaimana jika aku tidak sanggup? Pak Idi tersenyum, orang yang takut gagal adalah orang yang paling siap untuk berhasil. Karena ketakutan itu datang dari hati yang peduli. Cahaya mulai memudar. Pak Idi perlahan berjalan mundur ke dalam arus. Selamat tinggal, Laras. Pak Idi, teriak Laras. Ia mencoba mengejar, tapi arus mengalir lembut menahannya. Sebelum sosok Pak Idi hilang sepenuhnya, ia sempat berkata lirih. Sungai ini bukan milikku, dan bukan milikmu. Ia milik semua yang mau menjaga kehidupan. Dan seketika, arus itu memantulkan cahaya terakhir, seperti ribuan bintang yang larut di dalam air. Hari berganti. Langit Sumberjati bersih seperti kaca. Laras kembali ke desa dengan hati penuh kedamaian. Warga menyambutnya di tepi sungai, menatap wajahnya yang kini memancarkan ketenangan seperti Pak Idi dulu. Bagaimana di hulu, Laras? Tanya Pak Darto. Laras menatap air yang mengalir lembut di kaki mereka. Air sudah bicara, Pak. Ia hanya ingin kita hidup dengan hati yang jernih. Itu saja. Bertahun-tahun berlalu. Desa Sumberjati kini dikenal sebagai desa air tenang. Tak pernah lagi ada banjir. Tak pernah lagi ada kerusuhan. Anak-anak tumbuh dengan belajar di tepi sungai, membaca kisah tentang wali Pak Idi dan gadis penjaga air yang meneruskan amanahnya. Dan setiap kali malam tiba, di bawah cahaya bulan, warga mengaku masih mendengar suara lembut mengalun dari arah hulu. Suara doa yang mengalir, menyebut satu nama dengan penuh kasih. Laras. Di tepi sungai, di bawah pohon bambu yang dulu pertama kali ditanam Pak Idi, terdapat dua tongkat bambu bersilang, satu tua, satu muda, terikat dengan seutas tali dari daun kering. Air di bawahnya selalu berkilau, tak pernah kering, dan dari arusnya terdengar seperti bisikan. Selama manusia menjaga air, air pun akan menjaga manusia. Dan begitulah, legenda wali Pak Idi tidak berakhir. Ia hanya mengalir, mengikuti arus waktu, menjadi doa abadi yang tak berhenti mengalun di sungai-sungai kehidupan. Herba tamat. Pesan moral. Kebaikan tidak selalu diingat dengan nama, tapi dengan dampak yang ditinggalkan. Alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan dijaga dan dihormati. Keikhlasan yang sejati adalah ketika kita memberi tanpa menunggu dilihat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe Har Vlog.